Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk kepada mubtada nakirah ya. Masih tentang mubtada isim marfu, yaitu mubtada yang nakirah dan ada hukum tentang posisinya ya. Al-mubtada'u ya'ti daiman fi awal jumlah. Mubtada itu selalu di awal kalimat. Nah, ini hukum asalnya ya, di awal kalimat. Nanti bisa juga di tengah atau di akhir gitu ya. Ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun waktuhatun, hanya saja dia boleh dimasuki oleh lam yang di fathah, lam yang di fathah. Itu sama lamal ibtida, namanya lam ibtida. Nah, ini fungsinya dia pentaukid ya, untuk taukid. Lamnya ini untuk taukid dan tidak ada amalnya ya, tidak merofakkan, nasabkan atau menjarkan. Jadi mubtadanya tetap marfu sebagai mubtada. Kama yajuzu an yasbiqahu harfu nafyin au harfu istifhamin, sebagaimana boleh juga didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Ini juga tidak ada amalnya ya, kecuali nanti ma hijaiziyah dan saudara-saudaranya ya, atau la nafiyah lil jinsi dan atau la nafiyah lil jinsi. Itu nanti ada pembahasan khususnya. Wala tu'assiru hadil hurufu 'alal mubtada'i min haitsu i'rabuhu. Dan huruf-huruf ini tidak mempengaruhi mubtada dari segi i'rabnya. Jadi i'rabnya tetap marfu ya. Mislu la Zaidun afdalu min Amrin, contohnya sungguhnya Zaid lebih utama dari Amr. La Zaidun lamnya lamul ibtida, Zaidun mubtada marfu bidommah. Kemudian ma nailul matalibi bitamani, tidaklah mencapai cita-cita itu dengan angan-angan. Nah, ini kalau dia manya hijaziyah itu beramal ya, insyaallah nanti dibahas. Kalau manya Bani Tamim itu tidak beramal dia. Jadi tidak mutlak ya, huruf nafi itu tidak beramal, tapi ada yang beramal, ada yang tidak. Nah, kalau yang huruf istifham itu ada dua ya. Ada hal sama hamzah, itu secara mutlak tidak beramal. Contoh selanjutnya, hal anta najihun, apakah engkau lulus atau berhasil? Hal itu harf istifhamin. Anta dhamirun mabniun fi mali rafin mubtada. Nah, di sini halnya tidak berpengaruh ya. Setelahnya tetap mubtada khobar. Nah, kalau dia selainnya ya ada misalnya man atau kaifa, itu nanti ada pembahasannya lagi ya. Tidak sesimpel ini. Kalau yang ini cuma simpel dia, yang huruf istifham. Pokoknya setelahnya nggak ada pengaruhnya gitu ya, tidak berpengaruh kepada setelahnya. Tapi kalau misalnya man, nah itu nanti ada perubahan i'rab gitu ya. Karena man nanti ada i'rabnya, dia bisa jadi mubtada atau maf'ul bih ya. Jadi nanti ada pengaruhnya dia. Kalau di kalimat itu mempengaruhi. Kemudian al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Hukum asalnya mubtada itu ma'rifah, kama film silati sabiqah, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah lewat. Haitsu innal qaidata indal arabi ada mujawazil ibtida bin nakirah, di mana kaidah menurut orang Arab tidak boleh memulai dengan isim nakirah. Maksudnya tidak boleh memberitakan sesuatu yang tidak dikenal gitu ya. Kalau memberitakan ya dikenal dulu baru diberitakan.
Itu maksudnya. Wa qad yaqaul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyati. Tapi terkadang mubtada itu nakiroh ya, bisa juga nakiroh dengan syarat-syarat tertentu pada keadaan berikut ini. Keadaan-keadaan berikut ini di sini disebutkan ada 4 ya. Ya, jadi yang namanya musawwif ya, yang faktor yang membolehkan dia menjadi mubtada nakiroh itu namanya musawwih. Dari sawwaga yusawigu musawwih. Faktor pertama itu sifat ya. Bila kana mausufan apabila dia disifati, yaitu sifat dia atau naat gitu ya. Mislu rajulun karimun indana. Nah, situ mubtada'nya rajulun ya. Dia nakiroh, dia nahu mausufun bisa menjadi mubtada karena dia nakiroh. Karena dia disifati. Indananya sebagai siwu jumlah sebagai khobarnya atau mutalik dengan khobar. Yang kedua, idza udhifa ila nakiratin, apabila dimudhofkan kepada isim nakiroh. Kalau dimudhofkan ke ma'rifah ya dia jadi ma'rifah ya. Jadi sudah jelas itu bisa. Nah, kalau dimudhofkan ke nakiroh kan tetap nakiroh. Tetapi dia bisa menjadi mubtada. Misalnya contohnya talibu ihsanin waqifun. Penuntut ihsan perbuatan baik ya. Itu berdiri. Seorang pencari kebaikan berdiri. Mubtada'nya talibu, dia nakiroh, li'annahu udhifa ila nakiratin. Dia bisa menjadi mubtada walaupun nakiroh karena dimudhofkan kepada isim nakiroh. Ya, dia tetap nakiroh ya, kalau dimudhofkan ke isim nakiroh tetap nakiroh, tapi dia lebih khusus gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, idza sabaqahu nafyun, apabila didahului oleh penafi. Nah, ini nafinya nanti yang bukan hijaziyah itu tadi ya. Kalau hijaziyah kan dia berubah, bukan jadi mubtada lagi. Mislu contohnya madzalimun najiyun, tidaklah seorang yang zalim itu berhasil. Nah, di sini ma-nya berarti tidak beramal ya. Berarti bani tamim dia. Mubtada'nya zalimun nakiroh. Nah, itu salah tulis ya, nakiroh harusnya. Li'annahu masbukun binafyin. Di atas tadi. Di atas ini sudah benar ya. Zalimun nakiratun. Kemudian yang terakhir yang dal yang keempat, idza sabaqahu istifhamun, apabila didahului oleh huruf istifham ya. Ini maksudnya huruf istifham ya. Misalnya contohnya hal rajulun fikum, apakah ada seorang lelaki pada kalian. Mubtada'nya rajulun nakiroh li'annahu masbukun bistifham. Nah, kalau dia semuanya tadi tidak ada musawwihnya ya,
itu nanti jadinya naat man'ut ya. Rajulun fikum itu naat man'ut. Kemudian dolimun najihun ya. Kemudian tolibun wakifun dan rajulun indana. Nah ini jadinya naat man'ut dia, bukan mubtada khobar. Nah ini semua menurut Ibnu Hisam ya. Kalau kita baca dalam Mughni Labib itu semuanya didasarkan kepada pengglobalan dan pengkhususan. Semua ini ya intinya mengglobalkan dan mengkhususkan. Misalnya yang disifati itu berarti mengkhususkan dia. Kemudian kalau didahului istifham ini mengglobalkan. Yang didahului nafi juga mengglobalkan ya. Kemudian yang dimudhafkan ini mengkhususkan. Lebih khusus gitu ya. Jadi justru ada dua sisi yang berbeda ya. Ada mengkhususkan, ada mengglobalkan. Nah ini kalau di Syarah Ibnu Aqil ya, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil itu ada disebutkan 24 musawwif. Ada 24. Sedangkan Ibnu Usfur Ibnu Usfur itu maksudnya ya, Ibnu Usfur itu lebih dari 30. Nah ini anak ambilkan juga ada 9 tambahan ya, supaya tidak terlalu penasaran untuk musawwih yang lain. Yang anak ambilkan diantaranya dari kitab Dalilus Salik ya. Yang pertama kalau dia itu khobarnya ismu jumlah, dzaraf atau jar majrur. Kemudian dia berada di depan. Maka mubtadanya boleh nakiro. Misalnya fil ilmi naf'un ya. Ini naf'unnya mubtada, fil ilmi khobar. Atau dia diatofkan ya, kemudian ma'tufnya itu yang bisa menjadi mubtada gitu ya. Misalnya dia nakiro tapi disifati seperti itu. Contohnya di sini ya ta'atun wa qaulun ma'ruf. Nah ini ta'atun mubtada, qaulun ma'rufnya ma'tuf, dia bisa jadi mubtada tapi dia ma'tuf ya. Nah ini khobarnya dihapus ya kalau ini. Khobarnya dihapus. Kemudian yang dimasukkan dengan mubtada nakiro adalah hakikatnya yang ketiga ya. Misalnya rajulun khairun minim, itu harusnya minim ro'atin ya, lebih bagus dibaca minim ro'atin. Laki-laki lebih baik dari perempuan. Atau mubtada nakirohnya yang maknanya seperti fi'il, seperti ajabun li zaidin. Bisa jadi dia ta'ajub ya, atau doa. Seperti wailul lil mutaffifin. Kemudian yang kelima, apabila sesuatu yang luar biasa, khobarnya itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya sajaratun sajadat. Nah ini ibarahnya dari kitab Ibnu Hisam ya, Mughni Labib. Yang keenam, setelah idza yang maknanya tiba-tiba, seperti kharajtu fa idza rajulun bil babi. Aku keluar, kemudian tiba-tiba ada seorang pria di depan pintu. Nah, rajulun di sini mubtada dia ya, karena ada idza fujaiyah, dia bisa menjadi mubtada. Kemudian terletak di awal jumlah yang sebagai hal. Hal itu bisa berupa jumlah. Nah, itu jumlahnya bisa mubtadanya nakiroh. Ya seperti syair di sini ya, saroina wa najmun qad adoa famut bada dan seterusnya. Nah di situ ada najmun itu ya, najmun. Yang kesembilan, isim nakirohnya beramal. Jadi dia bisa misalnya setelahnya itu jar majrur ya, muta'alliq dengannya.
Contohnya qiraatun fi kutubil mutaqaddimin anfa. Yang kesembilan yang terakhir dia itu berupa isim istifham, karena semua isim istifham itu termasuk nakiroh ya. Misalnya man fil masjidi. Ya, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.